kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat menikmati hidup ini ya Bapa, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Oh, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka
bagiku yang percaya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau ku percaya, yang ku percaya, yang ku percaya. Engkau Tuhanku yang ajaib, Engkau Tuhanku yang perkasa, yang agung dan mulia, Yesus, Yesus. Haleluya, ku naikkan sembahku, ku naikkan sembahku hanya bagimu Tuhan selamanya, Yesus. Ku percaya Tuhan. Mari jemaat-jemaat yang ada di rumah, mari saat ini kita sadari, mari kita percaya kepada Tuhan, percaya bahwa masih ada jalan yang terbuka bagi setiap kita yang percaya. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang perkasa, selalu menemani hidup kita. Percayalah bahwa tiada yang mustahil, dan jalan Tuhan masih terbuka lebar bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Oh, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita terus belajar dan mendalami untuk memahami dengan benar apakah sebetulnya divine destiny tersebut. Supaya kita bisa fulfill, supaya kita bisa menggenapi rancangan Allah atau destiny Allah dalam hidup kita. Karena setiap orang sudah Tuhan tetapkan, Tuhan berikan, Tuhan rancangkan sesuatu dalam hidupnya. Nah, Tuhan menghendaki supaya kita bisa menggenapi rancangan Allah itu. Fulfilling divine destiny. Artinya kita tetap mau berjalan di dalam koridor rencana Allah tersebut. Kenyataan yang ada di sekeliling kita adalah bagaimana destiny tersebut tidak benar-benar dijalani dengan baik. Memang Tuhan memberikan choice kepada kita. Tetapi yang terbaik adalah memilih untuk taat kepada Dia, setia kepada Dia. Yaitu fulfilling divine destiny. Lepas dari apapun juga. Allah haruslah prioritas utama. Sekalipun kita diberi kemampuan, potensi, dan sebagainya, tetapi itu semuanya harus berada di dalam koridor rancangan Allah tersebut. Mari kita lihat sebuah contoh ya, yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kita baca mulai ayat yang pertama. Ya. Dikatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya. Ini aku Tuhan. Firman Tuhan. Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu,
betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena nama-Ku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus lalu katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara sekalian, kita ketemu dengan seorang yang bernama Saulus, yang dikenal juga sebagai Paulus. Dia adalah penganiaya jemaat, tapi kemudian dia menjadi seorang rasul bagi Tuhan yang cukup utama, yang memberitakan mengenai kebenaran Injil Kristus. Dan banyak jiwa yang dimenangkan oleh dia. Banyak orang yang percaya kepada Yesus. Karena menurut ayat yang ke-15 ini, dikatakan dia adalah orang pilihan Tuhan. Dikatakan begitu, tetapi firman Tuhan, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, Saulus ini, yang dikenal juga sebagai Paulus ini, ternyata adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kata Yunani yang dipakai adalah eklogi, itu merupakan the chosen one, divine chosen, jadi pilihan ilahi, pilihan dari Tuhan. Kata Yunani dipakai sekitar 7 kalian di dalam perjanjian baru. Dan ini berbicara mengenai divine chosen, pilihan Allah. Jelas sekali dalam hal ini, Paulus ini adalah seorang yang sudah dirancang oleh Allah sedemikian rupa, atau yang kita kenal sebagai divine destiny, supaya melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita baca di sini, si Saulus atau Paulus ini baru masuk di dalam jalur atau koridor divine destiny ini ketika dia buta matanya, yaitu di Damsyik. Loh, apakah, pertanyaannya adalah apakah pilihan Allah itu cuma pada saat itu? Seharusnya tidak. Dari awal, ini Tuhan sudah tegaskan kok, ini adalah eklogi, divine chosen, seorang yang sudah dipilih oleh Tuhan dari awalnya. Tapi nampaknya kita tahu bagaimana si Paulus ini atau Saulus ini rupanya masih menggunakan kemampuannya sendiri. Masih belum mau taat kepada Tuhan.
belum mau masuk di koridor divine destiny tersebut. Memang dia seorang yang cakap, seorang yang pandai di bidang yang kita kenal sebagai ilmu Alkitab atau teologia ini. Dia memahami Torah sedemikian rupa, tapi kita tahu bahwa pemahaman secara akal budi saja itu sesuatu yang tidak ada artinya kalau tidak dilandasi oleh ketaatan, kesetiaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Tidak banyak orang yang mengerti Alkitab dan sebagainya, tapi kehidupannya tidak seperti yang Tuhan harapkan. Nah, Paulus ini atau Saulus ini, dia adalah seorang yang menurut teologi yang dia miliki, adalah orang yang sangat menentang yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Mesias, yang adalah Tuhan sendiri. Saulus ini bukan sekedar tidak percaya, tapi dia sangat menentang. Dan bahkan dia sangat bersemangat untuk menghancurkan pemahaman, keyakinan, kepercayaan tentang Yesus sebagai juru selamat. Yesus yang adalah Mesias ini. Dan dia berusaha mendapatkan surat SK dari pimpinan agama Yahudi supaya dia bisa memusnahkan ajaran yang disebut di sini mengikut jalan Tuhan, yaitu orang-orang yang percaya Yesus sebagai Mesias. Dan ini betul dilakukan. Jadi di dalam benaknya si Saulus ini berpikir bahwa dia itu melakukan sesuatu yang istimewa untuk Tuhan. Tapi dia tidak mau menyadari, mau menerima, mau memahami bahwa Tuhan ini sudah turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat dalam kehidupan manusia bagi setiap orang yang mau percaya kepada dia. Saulus tidak peduli akan itu. Dan dia berusaha membasmi, memusnahkan setiap orang yang mau percaya kepada Yesus ini. Nah, di sini kita lihat ini orang pilihan. Ini model dari orang pilihan Allah seperti ini. Andai kata Paulus dari awal itu menyadari hal ini dan kemudian dia memberitakan Injil Kristus, ceritanya akan berbeda. Tapi ternyata dia lebih mengikuti logis akaliahnya dia, lebih mengikuti pikirannya sendiri, maunya sendiri, yang dia anggap benar. Ternyata yang dianggap benar ternyata salah. Karena Yesus betul-betul adalah Mesias. Dan setelah Paulus menyadari ini, justru dia memberitakan bahkan sampai tanpa ragu-ragu lagi dia menghadapi aniaya, tantangan, bahkan berani sampai
mati bagi Kristus sekalipun. Nah, saudara sekalian, dari sini, mari kita betul-betul memahami bahwa divine destiny Allah itu ada atas diri kita masing-masing. Tapi marilah kita tidak menggunakan logika kita sendiri, pikiran kita sendiri. Ikuti apa yang merupakan tuntunan dari Roh Kudus dalam hidup kita. Mungkin ada yang mengatakan, ya pilihan Allah terhadap Saulus kan cuma satu, Saulus kan cuma satu, tidak ada lain. Oke. Tapi Tuhan mempunyai destiny untuk setiap orang dengan tujuan masing-masing. Ada yang kita baca di dalam Matius, ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Terserah Tuhan. Yang penting fulfilling divine destiny. Yang penting adalah rancangan Allah digenapi. Betul-betul mau berjalan di dalam koridor destiny ilahi tersebut. Bukan menggunakan kemauannya sendiri. Dan kita tidak bisa tiru-tiru orang yang lain. Oh, dia berhasil begini, saya akan ikuti. Saya tiru dia. Rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan, keberhasilan dan sebagainya. Pasti ada hari depan, pasti berhasil kalau berada di dalam koridor rancangan Allah. Tapi bukan dengan kemampuan sendiri. Oh, si A begini, saya juga harus bisa. Ya, itu mungkin di dunia begitu caranya. Tapi di dalam Tuhan berbeda. Dan mari saat ini kita betul-betul memahami, Tuhan, panggilanku apa, Tuhan? My destiny, my divine destiny itu apa, Tuhan? Supaya aku laksanakan, aku penuhi dalam kehidupanku untuk kemuliaan nama-Mu. Minta pimpinan Roh Kudus. Nah, kita lihat, untung si Saulus ini masih mau kembali ke jalur yang benar. Loh iya, tapi karena kan Tuhan sendiri yang intervensi. Ya, itu kedaulatan Tuhan. Allah memilih untuk menampakkan diri, melakukan suatu encounter, perjumpaan dengan si Saulus ini dalam perjalanan ke Damsyik. Itu terserah Tuhan. Tapi kita tidak bisa memastikan selalu demikian. Oh, biar saya lari ke sana kemari dulu, nanti kan pasti akan ini Tuhan. Kita tidak tahu apakah seperti itu. Ataukah Tuhan akan membiarkan, ya sudah, karena kamu tidak mau, ya terserah kamu. Untung-untung si Saulus ini masih diperingatkan oleh Tuhan. Tapi ya bukan sesuatu yang sederhana, tidak sesimpel itu. Saulus mengalami kebutaan dan seterusnya. Nah, coba dalam kebutaan itu, dia kan mulai mikir, wah ini gimana ini kalau aku tidak bisa lihat lagi. Aku nggak bisa belajar, nggak bisa bekerja, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Wah gimana ini? Saulus kan tidak tahu kalau nantinya Ananias ini yang akan mendoakan dia. Oleh karena itu, mari saat ini lebih baik daripada kita lari ke sana kemari,
menggunakan kekuatan sendiri. Lebih baik kita ikuti aja apa yang Tuhan mau. Itu yang terbaik. Dan nama Yesus dipermuliakan. Ya. Terus minta pimpinan Tuhan. Tuhan, apa destiniku Tuhan? Apa yang kau mau Tuhan? Aku lakukan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Pimpin kami, tuntun kami. Agar kami boleh selalu berjalan di dalam destiny-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa fulfilling divine destiny. Terima kasih Yesus. Kami percaya rancangan-Mu adalah hari depan yang penuh harapan. Berkat yang berkelimpahan. Kemenangan, keberhasilan. Di dalam nama Yesus. Kami sehat. Kami diberkati berkelimpahan, berkemenangan. Berhasil dan memuliakan nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.